Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya lagi di stasiun Pondok Ranji. Kebetulan saya mau melihat suatu perumahan di daerah Tenjo. Saya mau melihat progresnya sudah sampai mana. Ayo teman-teman, disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Ini saya mau menuju ke daerah Tenjo, tepatnya Puri Tenjo. Saya mau melihat seberapa progres dari pembangunan perumahan subsidi di Puri Tenjo. Ini saya baru nyampe di stasiun Tenjo menuju ke lokasi perumahan. Ini udah mau menuju ke perumahannya ya. Kebetulan saya lewat jalan pintas, nggak lewat jalan utama. Ya, ini perumahannya. Saya lagi lihat-lihat ya seberapa progresnya. Untuk pembangunannya sih sepertinya ini udah 90% ya. Tapi sepertinya untuk panel pintu sama jendelanya ini belum terpasang. Baru kusen-kusennya saja. Terus untuk jalannya juga udah cukup halus, cuma belum dipasang konbloknya. Untuk informasi, ini adalah perumahan Puri Tenjo, ada di daerah Tenjo ya. Ini perumahan subsidi. Untuk DP all in-nya itu sekitar 10 juta rupiah. Harga cashnya 168 juta. Ini luas tanahnya 60 meter persegi dan luas bangunannya kurang lebih 32 meter. Ini sudah terlihat akan dibuat galian untuk pondasi blok baru. Ini adalah bagian ruang tamunya teman-teman. Jadi luasnya ruang tamu itu 3,9 kali 3. Ceilingnya juga terlihat cukup tinggi ya teman-teman. Ini kamar utamanya, luasnya 2,4 kali 3. Emang nggak begitu besar sih, cuma masih cukup lah. Ini ruang kamar keduanya, luasnya 2,1 kali 3, tapi ada jendela ke belakang, jadi cukup untuk pencahayaannya. Untuk kamar mandinya udah di belakang ya teman-teman. Ukurannya kurang lebih 2 kali 2, tapi sepertinya dindingnya belum di keramik ya. Ini ruangan belakangnya yang masih bisa kita bangun, luasnya 4 kali 2 meter. Masih cukup untuk dibuat dapur. Ini untuk tampak depannya. Seperti terlihat teman-teman, ceilingnya cukup tinggi. Saya sih tidak tahu pastinya berapa, cuma kurang lebih mungkin sekitar 3,8 meter. Terus ini untuk carportnya juga luasnya 3 kali 3,4. Karena ada sedikit teras kurang lebih 0,6 meter teman-teman, itu di keramik. Jadi ya nggak ikut area carport yang di pelur itu. Untuk carportnya juga menurut saya lumayan banget sih. Udah di pelur dua sisinya, hanya bagian tengahnya aja yang masih tanah. Untuk bagian fasadnya juga terlihat bagus ya teman-teman. Jendela-jendelanya juga besar, jadi untuk sirkulasi udaranya bisa sangat maksimal dan pencahayaannya juga akan sangat bagus. Terus untuk pemilihan catnya juga, walaupun kita nggak ngecat lagi, ini menurut saya udah oke sih teman-teman warnanya. Rumah subsidi ini dindingnya masih single dinding ya, tapi dindingnya cukup kokoh. Nanti ada beberapa rumah yang belum dicat. Saya kasih videonya, untuk aciannya bisa teman-teman nilai sendiri.
Untuk spek bangunannya sendiri, pondasinya itu dia pakai batu kali, dindingnya itu dia pakai batako, finishingnya di plester plus cat, lantainya pakai keramik 30x30, plafonnya itu pakai gypsum, finishingnya di cat. Untuk kusennya sendiri udah pakai aluminium, jendelanya kaca polos atau bening ya. Pintunya pakai panel kayu triplek. Pintu kamar mandinya pakai PVC. Atapnya itu pakai genteng beton, rangkanya pakai baja ringan. Untuk klosetnya itu masih kloset jongkok. Listriknya sendiri udah 1300 watt. Untuk bagian fittingnya sendiri udah lumayan speknya teman-teman. Itu di 1,5 kali 1,5 meter dan kedalamannya 1,5 meter juga. Menurut saya untuk keluarga kecil dengan anak satu sih masih cukup, ini nggak perlu didalemin lagi, tapi ya itu persepsi masing-masing. Jika ingin didalemin atau baur besar juga nggak masalah. Untuk yang 3 unit di depan saya ini sepertinya untuk rumah contoh ya, karena yang paling kiri itu udah ada furniture di dalamnya. Cuma kebetulan saya tidak bisa masuk karena tidak dengan marketing. Saya hanya bisa ambil gambar dari depan aja. Sepertinya jendelanya satu bisa dibuka, yang satu lagi jendela mati teman-teman. Ini adalah kondisi yang berbelakangan dengan unit yang tadi sudah hampir rapi. Tapi kebetulan video ini saya ambil kurang lebih 2 minggu sebelumnya, karena kemarin saya tidak sempat melihat yang sebaliknya. Ini kalau tadi saya bilang ada contoh rumah yang belum dicat, kurang lebih begitu aciannya. Itu tampak sangat kokoh teman-teman. Sepertinya penggunaan semennya pun tidak tanggung-tanggung ya, karena terlihat sangat padat gitu. Bagus tuh teman-teman. Ini tampak untuk jalannya sudah mulai dipasangin konblok, cuma belum masuk ke area yang depan rumah. Ini masih yang jalan dari depan menuju ke areal rumah. Untuk video ini sendiri saya ambil dari jalanan yang di depan areal perumahan karena agak cukup tinggi jalanannya. Tapi kalau tampak rapi ya teman-teman, tidak terlihat seperti perumahan subsidi, malah cenderung seperti klaster. Hanya memang untuk penggunaan dindingnya masih single dinding, tapi dari kekurangan itu masih banyak kelebihan-kelebihan lainnya yang masih bisa kita perhitungkan untuk kita mengambil perumahan di Puri Tenjo ini. Sedikit terlewat teman-teman, untuk perumahan Puri Tenjo ini jaraknya sangat dekat ya sama stasiun Tenjo. Saya kalau ke situ hanya jalan kaki itu kurang lebih 8 menit, kurang lebih sekitar 300 meter. Cukup sekian reviewnya, mudah-mudahan bisa menambah referensi teman-teman yang sedang mencari perumahan subsidi di daerah Tenjo dan sekitarnya. Boleh dibantu like dan subscribe ya. Terima kasih.